Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ali Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan terlebih kita boleh mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita bisa tetap istiqomah sampai akhirnya meninggal husnul khotimah dan bisa masuk surganya Allah. Dan kita juga selalu mengucapkan sholawat untuk baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terus tercurah. Selamat sore semuanya para partisipan Zoom sore ini yang setia. Terima kasih untuk kehadirannya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Bunda Etika yang terus semangat ya. Maka kita yang mungkin usianya masih lebih muda harus lebih semangat lagi gitu ya. Oke, terima kasih untuk teladannya. Oh ya Bunda Etika, kalau boleh tahu nih, mulai kapan Bunda Etika menjadi apologetik Muslim? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mungkin cerita yang menarik ya, karena saya juga tidak pernah membayangkan atau suatu saat saya menjadi seorang apologetik muslimah seperti ini. Sesuatu yang mungkin ditakdirkan Allah ya, karena semuanya itu terjadi seperti dituntun saja, seperti ada kejadian yang mengawali, kemudian yang menuntun saya sampai sekarang ya. Suara saya kira-kira keras apa tidak ya? Terdengar jelas? Cukup, iya. Ya? Nah, iya. Saya itu dulu sebetulnya seorang yang katakanlah keluarga saya, orang tua saya, kami bertujuh saudaranya. Orang yang begitu toleran. Jadi kita tidak pernah bicara tentang agama lain karena toh tahun 90-an awal begitu ya, 80 akhir itu saya SMA, 80-an saya SMA, 90-an saya mulai kerja itu kan belum ada wacana seperti ini ya, wacana debat dan sebagainya. Apalagi keluarga saya ini, ibu saya ini sangat toleran karena kami bertetangga sebelah tetangga kami di Bupanggabean. Kebetulan kami tinggal di Jawa Tengah ya, di Tegal. Jadi beliau itu seorang yang baik ya, seorang Kristen yang baik. Jadi kami sudah biasa saling memberi mengunjungi hadiah kita masa apa. Jadi saya sama sekali tidak berpikir. Kemudian waktu saya kuliah di Semarang itu teman-teman saya ya justru sahabat saya itu seorang Katolik ya, sampai dia meninggal ya, sahabat saya terdekat. Jadi saya nggak pernah punya wacana untuk belajar agama lain. Dan saya itu tidak ada sedikit pun terbersit mau jadi seperti ini ya. Karena dalam benak saya tidak pernah ada masalah gitu loh, tidak pernah ada. Kami rukun-rukun saja, tidak. Sebetulnya jadi apologetik muslimah juga tidak mengajak bertengkar juga tidak kan. Kita hanya defense, membela saja. Nah, waktu itu tahun 90-an saya awal-awal bekerja ceritanya. Awal-awal bekerja saya ini kan menjadi dosen di perguruan tinggi swasta. Sambil menunggu mulanya semester, saya ini iseng-iseng melamar di tempat kursus bahasa Inggris. Nah, itu kayak private eksklusif bahasa Inggris gitu ya. Itu saya di sana ternyata ownernya, bos saya itu seorang Kristen misionaris mungkin ya, yang fanatik gitu loh ceritanya. Jadi setiap hari itu saya dijelek-jelekan agama saya. Untuk apa kamu nabimu aja tidak bisa menyelamatkan kamu? Terus saya sampai speechless. Kayaknya kok baru sekarang ini saya mendengar seperti ini. Sebelumnya kan kami satu pos yang non muslim pun banyak, nggak pernah ada masalah gitu ya. Jadi kami fine-fine saja. Teman saya yang non muslim ya nggak ada masalah. Kami juga tidak pernah dalam satu pos itu ada bicara masalah agama. Jadi kami fine-fine, rukun-rukun. Jadi tidak ada kita
menjauh apapun hanya karena agama berbeda kan gitu kan. Jadi kami rukunnya biasalah kita rukun damai. Nah, tiap hari terus untuk apa kamu tuh nggak selamat? Kamu saja nabimu minta didoakan, sholat itu kan doakan. Saya tuh sampai tiap hari terus dia maksa-maksa, kamu harus berusahanya di sini, jadi ada salib di atas, ya kan? Nah, saya kan tidak mau kan, saya Muslim kan, Iya. saya berdoa ya di tempat, tidak harus di tempat dia kan gitu. Artinya kan saya nggak harus menghadap salib juga, saya Muslim kan gitu. Oh, Tapi memang dia begitu, artinya ada teman saya yang Katolik pun, artinya juga terus dijelek-jelekan harus pindah ke Kristen iman dia gitu kan, Katolik kan enggak oh, berbeda, sampai dia nangis, namanya si V ya, saya enggak, sampai nangis ke saya tuh nggak tahan, tiap hari begini-begini yang terus. Nah, saya kebetulan kan nggak lama setelah itu kan saya menjadi dosen, terus banyak juga tawaran mengajar, jadi saya leave dari dia. Jadi mungkin 1 bulan ya saya. Habis itu saya merasa begini, oh iya, ini pukulan bagi saya gitu loh. Saya kok nggak bisa menjawab apa-apa ya. Saya nggak paham agama saya mau menjawab agama dia juga, saya nggak ngerti apa-apa tentang agama dia gitu kan. iya. Saya tuh speechless gitu. Nah, saya ini kan orang yang, ini mungkin triggernya dari awal saya kayak Ahmad Didat lah. Ahmad Didat kan dulu sama, dia bekerja di suatu toko di mana depannya seminari, ya. Jadi dia selalu jelek-jelekan agamanya, sementara dia speechless. Mungkin kasusnya Christian Prince juga mungkin sama ya, cuman reaksinya beda. Ya, Christian Prince juga mungkin mengalami dibully juga agamanya. Kan yang membuli agama ini kan bukan hanya non Muslim ke Islam, ada juga yang orang Islam yang memang tidak bertanggung jawab membuli agama lain, itu kan tidak boleh. Nah, Iya. jadi reaksinya beda, mungkin kalau Christian Prince keras, kalau saya kan saya tidak mau melakukan hal yang sama yang dia lakukan, karena itu menyakitkan. Jadi saya belajar, sejak itu saya belajar buku-buku tentang perbandingan agama, yang awal-awal itu dulu yang ditulis oleh Ahmad Didat, kemudian Abdullah Wasi'an kalau nggak salah ya, Bahaudin Mudori. Saya setiap ada buku itu saya baca terus. Nah, sampai akhirnya saya paham gitu loh. Paham dengan kitabnya Kristen. Oh, saya mulai memahami kan. Jadi saya belajar. Cuman kan itu belajarnya di tengah-tengah aja. Maksudnya belajarnya ini kan karena tidak fokus, karena saya masih mengajar dan sebagainya. Nah, tapi saya masih tertarik tuh, saya kumpulkan kalau buku-buku itu saya kumpulkan. Maksud saya suatu saat saya akan mengajak bos saya itu namanya FK. Itu mau menemui dia, ayo kita debat Balas gitu kan. dendam. Nah, siap gitu kan. Tapi nggak tahu sekarang ini banyak di mana, saya nggak ngerti kan. Nah, terus akhirnya lama-lama saya belajar. Nah, setelah itu tahun berapa ya, mulai ada debat Facebook. Nah, jadi debat Facebook ini, oh di Facebook ada debat ya. Nah, saya mulai intens tuh debat di Facebook. Jadi ilmu saya ini untuk apa yang saya pelajari? Ibaratnya itu orang belajar karate, karate kan. Jadi kita kayak masuk ke ring ini loh, di debat di Facebook. Kita debat banyak sekali, sering-sering debat di Facebook ya. Akhirnya saya mulai mencari komunitas. Jadi saya ada tanya teman, ini ada buku yang tulis oleh almarhum Qodiran Salim ya. Nah, saya betul sudah di Jakarta tuh waktu itu, saya udah pindah Jakarta. Dia memberi kajian ini di kajian kristologi di sebuah masjid ya. Almarhum itu beberapa bulan aja saya ikut, jadi saya banyak membeli buku-buku dia juga saya beli. Sejak itu saya belajar banyak ya, saya mulai debat di Facebook, saya mengikuti debat di YouTube dan sebagainya kan. Saya melihat, nah, tapi saya begini, saya tetap tidak mau apa yang dilakukan oleh bos saya menghina agama orang lain, tidak. Karena setelah jadi dosen kan saya pindah ke perusahaan saham ya, jadi saya juga punya jabatan di situ. Saya juga tidak pernah mau bicara tentang agama, walaupun itu anak buah saya tidak. Gitu. Artinya sesuatu yang menyakitkan jangan saya terapkan pada orang lain gitu kan. Jadi debat saya cukup di Facebook. Kemudian saya di Facebook, terus saya kemudian ada WA ya kan, ada WhatsApp group. Nah, jadi kita mulai nih para apologetik Muslim berkumpul.
yang muslimah kan mungkin bisa dihitung jari. Lah rata-rata kan mesti laki-laki. Nah, saya waktu itu ditemukan oleh seorang yang ada di grup kristologi itu, nama saya di Messenger, berapa nomor WA saya, akhirnya saya gabung. Nah, setelah saya kan waktu itu setelah pindah di perusahaan saham tahun 2005 kan saya muter ya, kerja sampai 2018 itu saya pindah-pindah dari satu provinsi ke provinsi lain. Nah, setelah itu saya di Jakarta. Nah, setelah di Jakarta saya ngomong-ngomong, Bu, ini ada buku bagus dari seorang apologet dari Kalimantan ya, Pak. Siapa saya lupa namanya. Buku Rahasia-Rahasia Tanah gitu kan. Judulnya Rahasia-Rahasia Tanah. Kalau mau beli, saya dikasih nomor WA-nya di Bu Eliseva. Ternyata saya beli di Bu Eliseva, ternyata Bu Eliseva ini tangan kanannya Rabbi Tovia Singer. Ya kan? Nah, setelah itu saya membeli buku dia, kebetulan saya kan kantor saya di Jakarta Barat, di mana ada mall terintegrasi ya, mall, apartemen, dan gedung perkantoran jadi satu. Nah, dari sana, loh ternyata tempat Rabi tinggal itu satu area dengan mall gedung yang kantor saya. Jadi saya akhirnya dikenalkan dengan Rabi. Saya cukup jalan aja dari bawah sudah sampai apartemen, jalan berapa 5 menit. Akhirnya saya dikenalkan Rabi. Sejak itu saya diminta, ya sudah kalau mau ikut kajian kami silahkan. Jadi sejak 2016 Mei kalau nggak salah ya, saya intens setiap Sabat belajar Judaism. Jadi saya yang tadinya nggak tahu Judaism itu apa, saya belajar Judaism. Terus Rabi juga menyempatkan saya mengajar secara privat bahasa Ibrani. Kalau saya setelah pulang kantor jam 5 sampai jam 5 ya, Selasa Kamis waktu itu, setelah saya pulang kantor, saya nggak langsung pulang kan, Jakarta macet juga. Nah, saya belajar sama Rabi dulu. Nah, sampai di situ. Jadi setelah itu kan saya bisa, setelah saya menguasai banyak ilmu Judaism saya pelajari, ternyata ada banyak perbedaan. Nah, mulailah saya, mungkin komen-komen saya dianggap di grup ini cukup membuat mereka punya wawasan, sehingga saya diminta memberi kajian di grup ini, di grup muslimah ini, di grup banyak kan di WA, saya diminta memberi kajian sana sini. Kemudian saya yang tadinya aktif ya, kalau ada debat offline saya datang, sampai ke Bandung pun saya datang ya kan, karena saya memang akhirnya passion saya kan di situ ya. Jadi tertarik di situ. Nah, sampai saat ini saya malah yang dulu saya nonton debat, saya sendiri malah maju debat ya akhirnya kan. Jadi panjang. Jadi kalau mungkin saya tidak kalau orang itu dibully dulu. Nah, makanya gini, saya selalu mengingatkan pada teman-teman kristolog muslimah ya, selalu begini, muslim. Kita jangan, kan Allah juga melarang di surat Al-An'am 108 ya, kita tidak boleh menjelek-jelekan Tuhan lain. Orang. Ya, kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Kalau toh kita harus debat seperti sesuai dengan surat At-Taubah ayat 46 ya, itu harus dengan hikmah, dengan cara, dengan adab dan ilmu. Jadi kalau saya mau debat, saya lihat adabnya dulu. Ini orang sopan apa tidak, mau diajak dengan adab yang baik apa tidak. Nah, kalau mau saya bersedia. Terus dia punya ilmu tidak, maksudnya debatnya pakai dasar dan ilmu. Biasanya dialog oke lah, saya tidak ada masalah ya, karena sebetulnya kalau kita dialog, kita debat ya dengan terutama yang banyak kan teman-teman Kristiani ya, itu tidak ada wacana, karena kita tidak boleh mengambil wacana dia akan menjadi muslim, kan tidak ya, tidak menjadi muslim, karena gini, hidayah itu kan urusan Allah, kita tidak punya hak Allah 100%, hak prerogatif Allah. Jadi saya tidak pernah debat, nanti kamu murtad, nanti kamu ini, nggak pernah. Kita santun saja. Apa sih perbedaan antara Kristen dan Islam, antara Yudaisme itu bedanya apa? Ya sudah, ini bedanya. Nah, karena berbeda makanya akan seperti ini, saya bilang gitu kan. Jadi lebih ke perspektif masing-masing gitu ya. Nah, dan yang saya punya prinsip adalah kalau saya mau belajar, saya harus belajar dari sumber. Jadi kalau saya mau belajar Yudaisme, ya saya akan belajar dari Rabi. Ya, belajar tanah, saya belajar dari Rabi, karena mereka yang tahu persis, yang punya hak otoritatif untuk menginterpretasikan kitab tanah, karena itu kitab suci mereka ya. Jadi kalau Kristen saya belajar lebih banyak juga langsung ya, saya sempat belajar juga
sekali datang sih, sekarang masih lihat di YouTube dengan Kristen Ortodoks, karena kalau Ortodoks sama Rabi juga ya di Ortodoks, Kristen juga Kristen Ortodoks ini, karena dia yang biasanya melestarikan tradisi-tradisi yang sudah lama, ya kan. Nah ya saya belajar juga dengan mereka. Nah itulah akhirnya perjalanan ini panjang, akhirnya saya sering diminta memberikan kajian gitu, kajian mungkin seorang muslimah yang bergerak di bidang apologetik ini kan bisa dihitung jari, ya kan, karena tidak banyak. Dan memang sebetulnya saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah membayangkan, tidak pernah punya cita-cita gitu ya. Cita-citanya saya sebenarnya mau datang ke dia gitu loh, ke FE ini gitu. Tapi saya sekarang nggak tahu di mana rimbanya dia untuk jadi dialog gitu. Awalnya karena itu ya, jadi mungkin dia maunya kan memberitakan Injil gitu ya, tapi dia langsung menjelek-jelekan gitu ya, Bunda langsung, ya. wah gila kalau ngomong tuh apa nabi itu tukang kawin terus macam-macam, pokoknya kata-katanya menyakitkan gitu kan. Nah saya sering juga diinjili, misalnya gini, saya kalau di kantor saya kan ada saksi Jehovah nih ngasih buku, ya saya terima, saya nggak apa-apa kok, dia cuma beri buku saya baca gitu loh, tidak ada kata-kata yang menjelek-jelekan Islam kan, saya terima. Kadang-kadang apa ya, oke, maksudnya tidak ada masalah sepanjang itu tidak apa ya, mental kita kayak di apa ya, kayak di down, di pressure gitu kan. Kayak pressure. Jadi saya juga tidak menyangka, karena selama ini saya tetap teman saya non muslim semua baik, bahkan saya bersahabat. Teman saya mau gereja kemana ya saya antar ya, apa saya mau pulang ya saya antar sekalian kan gitu. Itu kan Islam kan memang rahmatul lil alamin ya. Nah, saya tidak pernah menyangka ada orang seperti ini gitu kan. Nah, sama adik saya juga yang bekerja di BUMN Semarang juga gitu. Aku sering sekali yang namanya atasannya ini selalu memberitakan Injil. Tapi kalau jengkel saya bilang gini, udah itu urusanmu. Mau bilang aku tak sana, malah saya bilang gitu, maksudnya dialog aja gitu. Karena dia nggak tertarik. Jadi dalam keluarga saya pun nggak ada semua saya. Anak-anak saya pun juga tidak, ya mendukung saya, tapi kan memang ini harus ada apa ya, kalau yang ya passion, yang lain-lain kayak apologetik yang lain kan karena memang dia kebanyakan mantan non muslim dulunya ya, Pak Pitan, Pak Menahem Ali, yang lain-lain kebanyakan kan non muslim ya. Nah, yang makanya saya selalu ditanya kalau saya datang agama sebelumnya gitu. Kan biasanya kan saya ngurus mualaf center. Rata-rata kan mereka yang mualaf, dan saya kebetulan kan memahami kitab-kitab Judaism dan Kristen yang memahami batas kemampuan saya ya. Jadi kalau saya datang pertama-tama sekarang sudah tahu agama sebelumnya saya apa ya? Iya. Sebelumnya kan. Nah, saya juga sempat tanya sama Pak Donditan, loh Bu Etika ini mualaf atau bukan gitu ya. Makanya kan jarang gitu ya apologet muslim yang asli muslim gitu ya, kecuali memang ustadz gitu. Itu pun kan mereka juga pahamnya cuman Al-Quran ya Bunda ya, Pak. Mereka tidak biasa. tidak. Dakwah umum, dakwah apologetik kan beda. Kita dialog ya, dialog, misalnya kita debat, ya kita berhadapan dengan umat lain gitu. Gimana ada pressure-nya itu loh Bu. Ya pressure-nya itu berapanya gini. Orang muslim sendiri, teman-teman, beberapa teman yang muslim yang tidak paham pun ngapain ibu belajar agama lain, ngapain jadi kurang kerjaan. Nah, ada lagi yang takut ini terpengaruh dikir. Nah, dia nggak ngerti karena nggak pernah baca Quran, bahwa kita diperbolehkan berdialog, berdebat dengan ahli kitab Al-Ankabut 49 dengan cara yang terbaik. Ya kan, dia nggak baca Quran. Nah, kamu tahu Quran nggak? Lah ini udah dibaca. Kalau kamu nggak ngerti nggak usah komen gitu. Sampai bilang gitu. Sesama muslim kok komen yang nggak enak gitu ya. Ada lagi waktu saya memberikan kajian itu di sebuah, ada ibu-ibu kan, mungkin ibu-ibu kayaknya nggak pendidikan, mau tamatan SD apa SMP, tahu-tahu ibu sudah tahu Quran, baca marah-marah sama saya. Nah itu kan susah ini, orang ini nggak ngerti, cuman ya gimana tamatan, dia nggak tahu bahwa kita boleh berdialog dengan
ahli kitab, ya kan? Nah, dengan Iya, cara iya. terbaik, dia tuh nggak paham. Orang dia ibu pernah baca Quran nggak, Bu? Angka 294 cuma dibaca, artinya apa? Terus orangnya pergi. Ibu kalau nggak tahu jangan marah-marah dulu, itu tidak Islami, itu nggak benar. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bicara itu yang sopan, yang penuh adab, saya bilang gitu ya. Terus ibunya pergi sendiri gitu loh, mungkin malu. Jadi Iya, tekanan memang banyak gitu. sejauh ini kan yang biasa debat tuh kan memang laki-laki ya Bu ya, Saya nggak punya channel jarang. kan, saya sendiri nggak punya channel. Saya tidak ada channel saya karena saya begini, banyak sih yang tanya channel Bu Etika apa gitu kan. Masa terus saya malah channel kriminal. Jadi kan karena saya itu sebetulnya untuk defense aja. Jadi kalau ada di grup debat, banyak beberapa teman non muslim yang baik sama saya, ya artinya tetap bersahabat ini. Saya sampai mengatakan di grup debat, kalau Anda mengupload tentang hal-hal, jadi kan ini ada grup debat Islam Kristen. Kalau yang Anda upload itu masalah Kristen, tentang ayat-ayat Al-Quran, maaf, tentang ayat-ayat Injil dan sebagainya, saya nggak akan komen, itu hak Anda untuk dakwah gitu ya. Tapi kalau status Anda itu sudah menyinggung agama Islam dan itu tidak benar dalam perspektif kami yang kami memang orang Islam, saya perlu meluruskan gitu. Jadi saya lebih bersifat defense untuk membela diri aja, bukan untuk menyakiti orang yang nggak apa-apa, langsung kayak bos saya digempur ya, atau sampai down mentalnya gitu kan. Ya. Saya juga jadi manajer juga beberapa kali, tapi kan saya tidak, justru saya antar ya, waktu ke Balikpapan saya ada teman ya saya antar. Dan jadi dimanapun kalau saya bisa antar ya saya antar gitu, nggak ada masalah kan. Dan teman-teman saya pun yang non, sebenarnya teman-teman saya kan banyak juga ya di Semarang yang non muslim, yang sahabat saya pun nggak tahu kalau saya sebagai apologetik muslimah, karena memang saya tidak pernah cerita. Saya tidak akan membuka front kepada mereka, tetapi tempatnya ada gitu loh Bu. Tempatnya mana? Iya, Ya iya. grup debat gitu. Tempatnya di mana? Ya kalau offline gitu saya ikut pun kan, kalau saya debat kan mungkin kan ada beberapa teman biasanya yang masalah Judaism saya mewakili gitu kan. Kalau yang lain Iya. mungkin lebih paham yang lain. Jadi kalau di gini, kalau seorang petinju itu kita tinjunya di ring gitu, di ring tinju. Selesai ya sudah, bersandar lagi, bukan kita petinju orang nggak apa-apa kita tonjokin di luar ring kan. Jadi ada grupnya sendiri, silahkan. Jadi marilah kita tetap apa ya, tetap saling menjaga kerukunan walaupun kita ini seorang apologetik gitu loh ya. Jadi ada Iya, wadahnya iya. sendiri, entah itu di grup debat, entah itu di offline ataupun di online ya. Jadi tetap menjaga adab lah, tidak, walaupun saya kadang emosi ya gitu. Kalau lawannya itu ngomongnya agak enak, namanya manusia, tapi ya astagfirullahaladzim kok tadi saya emosi kan gitu. Jadi kadang-kadang saya emosi juga karena saya itu sebetulnya yang manusia biasa ya kadang emosi. Ya itu jadi perjalanan saya menjadi apologetik ini, pertama ada trigger kayak didorong ya kan. Gara-gara bos saya itu pas Iya. saya didorong, dicemplungkan lah, terpaksa saya berenang kan dengan megap-megap ya wis gimana lah gitu caranya berenang-renang, akhirnya saya bisa banyak ketemu kristolog ya. Kemudian diketemukan dengan Rabi, di mana sangat penting karena kan perjanjian lama ini kan sebenarnya kita tanah. Iya. Saya ditunjukkan dalam teks aslinya loh, ini loh maknanya, ini tafsirannya, dan tahu semua. Dan Rabi juga seorang kristolog gitu, Rabi Tofia. Dia juga memahami Islam. Jadi dia juga dia juga mengajarkan belajar Quran juga. Jadi Rabi ini kalau suatu kadang kami diskusi ya dengan Rabi masalah misalnya cerita Yusuf, cerita kitab Nabi Yusuf di Quran dan di Alkitab, ya kan? Karena jadi persamaannya di mana etika? Oh bedanya di sini ya. Kita berbeda. Kan saya sama Rabi kan sudah close friend banget. Jadi dia sambil ketawa, who cheated etika? Maksudnya jadi siapa yang nyontek etika sambil ketawa? Maksudnya kan kita belakangan kan. Oh kita menyempurnakan loh Rabi, karena kan edisi terakhir yang menyempurnakan. Aku bilang gitu. Kan gitu. Nggak ada masalah kan, karena dalam perspektif dia kan dia lah agama
agama yang terakhir, Judaism, Taurat ini untuk akhir zaman. Dalam perspektif kami kan Islam ini bukan agama baru, agama yang diturunkan sejak Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya sampai Rasulullah gitu. Jadi kalau toh beda pun kita menyikapinya dengan santai, dengan guyon gitu loh. Karena kita tahu bahwa they have reasons gitu. Semua orang itu punya reasons untuk percaya dengan agamanya. Dan jangan menggebu-gebu, agamamu salah gini-gini. Kita paling benar. Terus caranya menyampaikan ya itu wajib bahwa kita mengatakan agama kita yang benar. Itu wajib karena memang kita yakin kebenaran Islam. Tetapi kita harus berpikir bahwa orang lain juga punya perasaan yang sama, punya reasons yang sama dengan kita gitu kan. Jadi kalau mau debat ya di perspektif masing-masing seperti apa? Saling memahami perspektif masing-masing gitu aja. Gitu. Rabi ini memang ditugaskan di Indonesia gitu ya Bunda Rabi Ya, Taufia karena ini. sebetulnya Rabi ini mencari aliyah. Aliyah ini, jadi kalau dalam konteks Judaism ini, aliyah ini seorang, jadi garis keyahudian itu dilihat dari ibu, keturunan ibu. Garis keyahudian. Jadi kayak Ahmad Dhani, karena Ahmad Dhani punya ibu yang keturunan Yahudi, penyanyi ini kan, Ahmad Dhani. Oh, ya, ibunya keturunan Yahudi. Ya, dia seorang Yahudi. Oh. Jadi garis ibu menentukan keturunan dia seorang Yahudi, tapi dia tidak punya suku. Dia tidak tahu bukan dari Bani Lewi, Bani Simon, Yehuda, nggak ada. Nah, kalau keturunan itu dari garis ayah, itu menentukan dari mana. Jadi kalau yang aliyah ini berarti dia cuma orang Yahudi. Kayak Marini, ibunya kan seorang Yahudi. Jadi dia seorang Yahudi, seorang aliyah. Dan Nabi Rabi ini mencari aliyah gitu kan. Nah, kalau yang untuk menjadi imam, kalau dalam saya nggak tahu kalau sekarang ya, kan kalau peraturan untuk menjadi rabi kan harus dari Imam Lewi, dari keturunan Lewi maksudnya. Iya. Tapi dari keturunan Harun kebetulan. Kalau yang dari aliyah kan tidak ada garis keturunan juga. Kayak yang dari ibu itu kan nggak ada. Iya. Kan tradisi Semit kan garis keturunan harus dari garis ayah. Iya, Ya kan? iya. Harus dari garis ayah. Karena itu dalam Quran kan selalu disebutkan hanya Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Karena nggak punya ayah. Jadi nggak ada. Quran tidak menyebutkan silsilah seperti pada Alkitab. Perjanjian Baru, maksudnya dalam Matius dan Lukas dari garis Yosef. Daud. Ya, dari Raja Daud. Ya, Daud dari Yosef. Karena memang garis itu harus anak kandung dari garis ayah. Nah, itu kalau dalam tradisi Semit. Sama di Arab juga gitu. Kan namanya Abdurrahman Wahid bin Wahid Hasim bin Hasim Ashari. Binnya kan ke bapak-bapaknya. Iya, bapak. Itu garis keturunan. Memang dari identitas kebangsaan, identitas keturunan itu dari garis ayah. Kalau dalam tradisi Semit. Berarti Bu Etika belajar bahasa Ibrani ini ya maksudnya di Jakarta ya? Ya, bukan ke negara asalnya, ke Israel mungkin. Tapi berbahasa Ibrani dengan baik. Jadi maksudnya begini, saya diuntungkan dengan belajar Judaism dengan Ibrani itu dengan rabi yang saya nggak harus ke Israel gitu loh. Iya, langsung orangnya ada di sini. Orangnya datangi saya kan enak. Iya, hemat di ongkos. Ya kan? Dan Bun boleh nanya Bun? Sekarang kita jadi sahabat baik. Gitu. Monggo, mau nanya nih Bu Anissa. Walaupun kita berbeda gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bun, ya, ada komen-komen dari orang-orang terdekat terhadap kegiatan itu sebagai apologet, barangkali ada mungkin yang ya karena kan Ibu sendiri, Bu Erika sendiri kan tidak pernah menyangka akan menjadi apologet. Nah, kemudian teman-teman di sekitar Ibu gimana ini? Mungkin komennya. Mungkin teman-teman lama atau mungkin keluarga dekat. Kalau di keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya rata-rata mendukung. Karena kan saya juga mengurus Mu'alaf Center Ayah Sofia ya. Saya sebagai koordinator juga. Jadi saya selalu ada upload. Kalau yang syahadat itu langsung upload live juga. Gitu kan. Saya sering muncul.
di YouTube. Kadang-kadang ada teman adik saya, nah ini kan tanya adik saya, ini kan mbakmu tuh apa kayak gitu. Iya, Masya Allah kok saya nggak asing dengan wajah dan namanya kan semuanya pakai nur belakangnya NOS kami bertujuh kan gitu. Jadi tanya, tapi kalau kan konten kristologi ini konten apologetik ini kan limited juga, eksklusif hanya orang-orang yang bergerak di bidang itu. Jadi yang tahu ya yang mereka yang tertarik. Kalau teman-teman saya yang sekarang saya juga tidak punya tetangga, tidak punya teman kan, saya dari tahun 2012 kan saya nomaden Bu. Maksudnya gini, berapa bulan saya di Makassar, berapa bulan saya di Balikpapan, di Banjarmasin, Medan, muter terus kan. Jadi saya akhirnya nggak punya tetangga juga. Sekarang saya tinggal di apartemen kan, di apartemen tetangga depannya paling sebelah saya juga nggak kenal kan gitu. Barangkali temennya yang non Muslim dulu terus berkomen loh, kok suka mengkritik ya misalnya gitu. Nah, kalau kebetulan saya teman-teman yang non Muslim juga nggak ada yang nggak ada yang tahu karena saya nggak pernah cerita. Dan mereka kan tidak pernah membuka juga konten-konten yang seperti itu. Ya. Mungkin karena kurang interest. Kurang interest. Jadi kan hanya tertentu. Memang channel-channel kristolog ini memang hanya orang yang berminat. Kalau nggak berminat itu ditawar-tawarin ya nggak mau. Saya pun dulu nggak ada minat sama sekali. Boro-boro saya sampai terjun, sampai kalau nggak saya dorong-dorong. Kayak itu kan kayak didorong-dorong. Niatnya itu saya mau belajar, mau nemui dia gitu loh. Balas dendam. Bu Anissa ini mungkin pengen belajar nih Bu Anissa. Saya tertarik, tapi saya belum punya kemampuan untuk ke sana. Jadi saya tertarik. Saya masih belajar harus belajar banyak ini. Tapi tertarik. Kalau saya belajar dulu awal-awalnya buku-buku Abdullah Wasi'an, buku-buku Baudin Mudori, buku-buku yang sifatnya tanah teologis ya. Jadi hal-hal yang mudah, Ahmad Didat. Tapi setelah menguasai, saya bukan bahasa Ibrani pinter sekali juga tidak. Pokoknya saya yang penting paham. Kayak bahasa Quran sebagian besar saya paham, ada yang juga yang nggak paham kan, prosesnya masih belajar terus ya. Itu berbeda. Jadi kita maksudnya kepada kritik teks wacananya gitu loh, ke teks ini. Yeah. Nah, jadi kita tidak pernah debat Yesus Tuhan atau bukan. Karena menurut Yohanes 17:3 ini tidak ke sana karena itu awal-awal belajar. Kalau yang kritik teks ini yang mungkin di lebih dari itu mungkin ya tidak banyak juga gitu kan. Nah, itu biasanya saya tuh belajar yang penting gini, kita harus jujur. Maksudnya gini, saya kalau misalnya harus debat dengan teman saya non Muslim itu saya akan baca dulu di wacana mereka. Ini tafsirnya menurut mereka apa gitu. Oh, sudah benar ya, enggak, saya enggak ngutak-ngutik gitu. Tapi kalau menurut saya ada yang enggak pas nih, baru saya tanyakan gitu. Jadi kita harus jujur juga dari perspektif mereka tuh apa gitu kan. Itu yang memang ya kita harus jujur, bisa mungkin kita jujur, bisa mungkin kita adil ya kan, itu memang perintah Allah dengan cara yang terbaik gitu kan. Nah, jadi sebetulnya saya juga bukan tipe orang yang suka debat-debat, tipe orang yang suka ngomong agama lain, yaitu kalau tidak ada saya didorong-dorong masuk ke dalam lembah itu. Orangnya umur berapa Bunda yang itu? Dia seumuran dengan saya, kebetulan kan karena dia kaya ya, karena saya kan dia seorang Chinese, orang tuanya kaya. Dia lulusan sastra dari negeri, saya dari IKIP kan dulu. Saya juga harus diterima di Gajah Mada sih, cuman kan karena banyak adik, jadi kamu nggak usah ke Gajah Mada, ke IKIP saja. Saya nurut aja walaupun hati saya sedih kok diterima di Gajah Mada, nggak boleh kan gitu ya. Terus, nah dia ini kebetulan punya uang untuk membuka kursusan yang eksklusif dengan bayaran yang mahal gitu kan. Iya. Dengan fasilitas mewah kan. Nah saya kebetulan kan memang dulu saya lulus ya, alhamdulillah saya lulus terbaik kan, di Fakultas Bahasa Seni. Jadi mudah lah, saya nggak sulit untuk mencari kerjaan di luar saya sebagai dosen kan. Nah, ini juga bukan karena saya pinter. Sebetulnya semuanya kan karena karunia Allah ya. Kalau Allah tidak memberi kita karunia untuk kita memahami ya, kita juga tidak bisa apa-apa gitu loh. Manusia kan hanya bisa berusaha kan. Semua gift itu kan dari Allah. Nah, jadi
dia karena ada apa? Ada uang gitu kan. Ada punya fasilitas, jadi saya Fasilitas. bisa di tempat dia gitu. Nah, dari tempat dia itu ya itu tiap hari apa? Ya itulah tidak pernah lepas dari hal-hal itu gitu kan. Saya pikir ya sudahlah, sebentar lagi saya keluar juga setelah saya gajian gitu. Oh, jadi masuk itu langsung istilahnya langsung diteror gitu ya. Terus tiap Langsung hari kan. diinjili. Jadi kan dengan cara yang baik, mending kok diteror agama saya kan, jadi saya speechless. Loh kok saya begini ya, tahu-tahu seperti ini gitu kan. Dulu ada yang datang ke rumah saya, mungkin 2 orang perempuan ya, dia datang tahu-tahu ketok-ketok, zaman dulu 90 kan masih belum ada syarat-syarat berita-berita. Jadi dia memberikan kitab majalah Sedarlah ya. Sedarlah tentang biasanya. iya, Taksiova ya Bunda. mungkin. Saya tanya-tanya juga, tapi dia nggak bisa jawab. Ya sudah, tapi ya saya nggak marah, nggak apa. Maksudnya dia nggak nyinggung-nyinggung terus agama saya kan. Saya tanya balik, banyak kok nggak bisa jawab. Terus pamit gitu aja. Saya udah belajar soalnya. Jadi itu Iya, yang penting iya. kan kita memang, bagi saya itu kalau saya mau berdakwah ya kita menunjukkan akhlak yang baik aja gitu kan. Nah, tempat dakwah itu ada tempatnya. Kalau saya sebagai apologetik muslim ya tempatnya memang di grup-grup debat, misalnya di grup-grup yang memang tertarik dengan ini, dengan bidang itu. Kalau yang umum kan memang dakwahnya ya seperti mendengarkan Ustaz Abdul Somad, ya misalnya Quraisy Shihab, itu kan yang memang murni. Ya, kalau kita ini kan agak jeleneh gitu. Jadi itu awal-awal triggernya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang mau tidak mau kan, karena tadi saya diminta untuk mengurus mualaf gitu kan. Kalau ada mualaf yang tanya, akhirnya direferensikan ke saya. Ini Bunda mau tanya gitu kan. Nah, tanya biasanya ada beberapa bolak-balik tanya, ada yang menghilang ya. Ya biar, ada yang terus saya sudah mantap Bu mau syahadat ya. Alhamdulillah itu kan hidayah dari Allah. Jadi maksudnya calon mualaf ya Bunda ya, konsultasi saya dulu ada yang gitu tanya, ya. Nah, tanya dulu nih, saya misalnya dia mau menikah tidak agama, yang calon suaminya Islam misalnya, atau sebaliknya dia mau buka Islam, tanya dulu. Ya saya kasih pertanyaan jawab sepanjang saya bisa jawab. Ada rata-rata sebagian lah 75% itu masuk Islam. Tapi yang 25% menghilang ya nggak apa-apa. Berarti kan itu belum dapat hidayah, dan itu kan bukan urusan saya. Urusan Allah gitu loh. Hidayah. Jadi kita enak. Jadi saya kalau dialog pun saya nggak pernah menggebu-gebu, kecuali kalau orang dialog saya ngomongnya nggak enak, saya emosi, tapi tidak ada intensi dalam diri saya ini kayak hak Allah mau saya pakai, kamu murtad dari agama, enggak. Kita kan memang harus menyampaikan walau satu ayat. Iya. Memang ada pengalaman yang Bun, ada pengalaman yang ya semacam tidak terlupakan lah, mungkin entah itu sangat menyakitkan mungkin. Ya kalau di debat-debat yang sekarang saya nggak pernah debat di WA, debat di Facebook, itu kan mereka kan yang lama debat kita kan kebun binatang keluar semua Bu. Rata-rata. Cuma saya katakan saja, tapi gini, kalau Anda sendiri tidak menghargai dengan Anda berkata kotor seperti itu, Anda tidak menghargai agama Anda sendiri, tidak menghargai ajaran Tuhan Anda. Anda sebenarnya sudah mengkhianati ajaran Tuhan Anda. Untuk apa saya debat dengan orang yang agamanya saya tidak dihargai, Tuhannya tidak dihargai, apalagi saya yang bukan siapa-siapa Anda, gitu aja sudah, saya tinggal gitu loh. Ya kan logikanya kan di sana. Tapi kalau ayo kita debat sama-sama cari ilmu, sama-sama kita belajar, ya kan? Kan kalau misalnya saya lihat debatnya ini, kalau netizen Indonesia lagi kan banyak yang parah ya, sebagian parah. Kalau saya lihat debatnya Raffi Tovia dengan misalnya kemarin siapa saya lupa ya, saya baca. Di speaker corner itu juga bagus Bun. Ya enggak speaker, tapi yang sekolah kan di jalanan Bu. Ini yang di akademik gitu loh. Oh. Yang di universitas apa misalnya kan? Di akademik, jadi ada moderatornya, ada apa? Itu kan debat jalanan, itu debat nggak saya ikuti. Nah itu komennya bagus-bagus netizen ini.
you are both of you have done so well, misalnya ya, you have done your best, misalnya mereka walaupun salah satu sisi kelihatan kalah, tapi semua yang komen itu bagus-bagus gitu. Lebih santun. Ya, santun. Kalau debat, misalnya kita ini kan memang kalau kami itu tidak debat kalau speaker corner kan memang debat umum yang tidak debat umum. Kalau itu kan diorganize kan memang dari ya guru profesor, guru besar di mana gitu loh misalnya. Kan? Jadi memang benar-benar organize dan santun-santun semua. Dan itu ilmunya yang kita ambil. Kalau speaker corner kan asal ngomong cepat-cepat kadang-kadang ramai. Nah itu kurang seru. Kurang. Ya yang seru-seru ya. Seru ya. Nah, kalau saya suka yang adem-adem aja. Gitu. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu suka debat. Nah, dalam hal ini kan makanya saya nggak mau punya channel. Ya, channel seolah saya harus melawan mereka. Padahal nggak masalah juga punya channel untuk defense, nggak ada masalah. Makanya kalau saya diajak kasihan dengan Pak Dondi, saya selalu milih kita menjawab ini, yuk kita menjawab YouTube-nya si A misalnya, seorang tokoh A, karena dia tidak benar mengatakan tentang Islam, ya kan? Nah, saya baru masuk memberi kajian. Jadi toh perbuatan kita ini dinilai Allah. Kita tidak boleh dolim kepada siapapun, termasuk para non Muslim kan begitu ya kan? Nah, jadi ya kita ingat aja apa yang terbaik yang kita harus lakukan adalah memberikan yang terbaik dengan ilmu dan adab. Gitu. Kita banyak belajar gitu, terus sampai sekarang pun saya terus belajar. Gitu. Ya karena memang ilmu semakin kita belajar semakin kita ini ilmunya nggak seberapa sebetulnya sedikit-sedikit amat. Gitu. Iya, luar biasa ini Bunda Etika ini. Pengalaman baru ya, khususnya buat saya juga yang baru jadi mu'alaf, dan memang kalau saya dulu kan memang juga kerjaannya kan menginjili gitu ya istilahnya ya, berdakwah. Cuman ya nggak pernah saya tuh sampai menjelek-jelekan gitu ya. Maksudnya kita down kan gitu ya. Iya, justru kita kan menjaga hatinya orang, jangan sampai dia malah nggak respect dengan kita kan gitu ya. Semangatnya. Saking semangatnya. Mungkin habis training penginjilan. Saya waktu itu kan belum ada YouTube. Kalau ada YouTube kan saya rekam. Waktu itu belum ada gadget kan. Jadi saya rekam kan gitu. Jadi itu pengalaman yang memang sampai sekarang yang membuat saya ini mungkin itu sudah Allah sudah Allah sudah menggariskan saya harus jadi ini melalui itu gitu loh. Iya ya, dan jiwanya Bu Etika cocok gitu ya. Orang lain mungkin ya cuma nangis aja ya, nggak kepikir ya. Kalau saya, lu kok bisa ya? Lu kok saya dibeginikan? Saya kan nggak terima dong. Ajaran saya banyak teman-teman non Muslim, teman Katolik, Kristen, saya bersahabat. Kita nggak pernah kok bicara soal apapun gitu loh. Kita saling menghargai. Paling tanya kok di tempatmu misalnya sholat kok begini? Oh ya karena ini gitu kan. Jadi kita saling bertanya tapi tidak ada maksud apapun kecuali ingin tahu gitu aja. Nah ini kan langsung jebret untuk apa kamu sholat, kamu Nabi aja nggak selamat, tidak didoakan macam-macam kan. Nabi itu untuk kawin masuk kan dia nggak ngerti kan apa itu dulu dengan Rasulullah dan sebagainya kan dia nggak membaca sirah nabawiyah kan. Dia hanya melihat apa yang dia dengar, yang dia itulah kenapa kita tidak boleh mempelajari Islam dari pihak lain. Belajar Islam ya harus dari ulama, dari buku-buku Islam gitu loh. Jadi kita fair, kita jujur di situ. Belajar Yudaisme ya harus dari Tanakh, dari rabi-rabi Yahudi. Mau belajar perjanjian baru ya harus dari yang kalau bisa saya pilih ortodoks ya, karena mereka melestarikan apa aslinya ya. Melestarikan. Gitu. Kalau yang Bunda itu Pak Kiai izin mau maghriban. Kalau saya kebetulan kan memang lagi tidak sholat, lagi berhalangan jadi nggak maghriban. Yang lain juga mungkin Jogja juga hampir maghrib ya Bunda Anissa ya. Makanya saya sebentar lagi masih tidak lama. 20 menit lebih. Ya, jadi kita mungkin selesai bisa tambah 17 menit lagi ya, 16 menit lagi ya sampai 5, jangan 5.30 lah. Nanti kasihan Surabaya. Jadi mungkin 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? 10 menit lagi kita
selesai. Jadi kajian kita nggak terlalu lama. Yang penting mudah-mudahan bisa menginspirasi kan bahwa kita harus tetap belajar. Menjadi muslim apologetik muslimah itu sebetulnya kita juga harus belajar Quran. Kenapa? Iya, itu Karena yang mereka penting. menyerang Quran. Ya loh. Lawan debat kita Iya. menyerang Quran, mau nggak mau kita harus belajar Quran. Yang dulu itu tidak saya pelajari mendalam, jadi saya pelajari mendalam. Jadi kita dipaksa untuk juga belajar Quran. Kita dipaksa untuk belajar bahasa Arab. Nah itulah. Jadi Iya. ada apa bonus-bonusnya. Iya, itu justru itu yang Bonusnya kan kita pahalanya. itu mereka mesti nyerang kita kan tentang Quran, Iya. tentang Nabi, dan kita jadi belajar sejarah Nabi, kita belajar Quran, kita juga belajar hadis. Mau tidak mau kan kita pelajari karena kita juga harus siap kalau mereka menyerang kita kan. Nah, itu jadi bonusnya itu kita juga belajar bahasa agama kita lebih mendalam. Ya, makanya saya juga bisa menerangkan bagaimana miracles kemarin Al-Fatihah gitu kan. Kajian. Itu nanti berseri-seri itu banyak kan yang akan saya bahas. Cuma nanti kan kita harus ganti juga narasumber, jangan saya terus nanti orang-orang bosan juga. Ada yang mau ditanyakan nih, masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit. Nah, karena kan kita menjelang maghrib. Bunda Tati mungkin ada pertanyaan. Mungkin masih syok ini Bunda Tati ini yang di Arab Saudi. Iya, Buning belum bisa bertanya ya. Lain kali aja. Masak saya. Sekarang kan jam 2 siang ya? Iya, 4 jam. Beda 4 di sini jam. lagi sibuk-sibuk segini. Jam 2 siang ya. Bagus lah jam 2 Iya, nih siang. Bun. Lagi masak, mau nyiapin makan. Iya, Ya, ntar kita lain udah kali mulai aja suasana ya. baru jam 2 Nyimak siang. aja dulu. Iya, nggak apa-apa gitu. Buat ya. semangat kan. Yang penting bisa mengikuti, Semangat. jadi mungkin memberi semangat bagi saudara-saudara kita, bunda-bunda yang lain ya, untuk juga belajar agama lain, tapi kan sudah kita harus kuat dulu. Ya, kan? Supaya apa? Itu untuk imunisasi. Iya. Ya kan? Imunisasi. Jadi gini, saya kan paham Islam dari kecil karena diajari Islam, walaupun tidak paham banget. Begitu diserang kan saya down. Iya. Karena saya nggak paham kitab dia, nggak paham agama dia kan, bos saya itu. Nah sekarang saya udah diimunisasi nih, udah divaksin dengan belajar Islam. Jadi kalau dia serang, ya saya serang balik gitu loh. Barat belajar itu menjadi apologetik muslim itu kayak kita ini sudah divaksin, sudah diimunisasi. Gitu. Jadi lebih kuat ya. Kuat, tapi tentu harus kuat dulu akidah kita. Ya, kalau kita kemarin saya baru debat itu masih 3,5 jam loh, dia mau seri kedua loh. Dia sudah menyerang hal-hal yang saya tahu sih ini pasti diserang. Ya toh. Nah, cuman saya selalu ingatkan ke dia, Pak, Bapak harus tahu. Bapak yakin menggebu-gebu sekali kalau debat dengan saya bahwa Bapak benar. Itu hak Bapak mengatakan agama Bapak benar. Bapak punya reason. Saya juga punya hak kan untuk mengatakan agama saya benar karena saya punya reason. Seperti juga teman saya yang Judaisme juga mengatakan benar, mereka punya reasons. Jadi marilah kita debat dengan enak aja, slow. Dan memang kalau toh tidak ada titik temu tidak apa-apa karena kita memang berbeda iman. Iya, betul. Berbeda. Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat, begitu kan Pak? Saya bilang gitu kan. Ya. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, terus bapaknya bilang, akhirnya dia minta maaf. Ya Bu, maaf ya kalau ada kata ya saya juga maaf gitu. Jadi nggak usah. Kita punya hak apa sih? Saya juga nggak punya hak apa-apa. Kalau saya hanya bapak yang datang, bapak yang menginjili saya. Ya kan, dengan semangat 45 itu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Datang ke apartemen saya temui, ya kan. Tahu langsung dar dia langsung. Nah, terus bapak nggak paham Quran, bapak bisa bahasa Arab enggak? Loh kok bapak bisa menyimpulkan Quran seperti itu? Bapak dari mana? Kalau belajarnya dari musuh Islam ya hasilnya seperti itu. Nah, saya kalau belajar dari musuh Kristen ya saya bisa membalik-balikkan apa yang
yang Bapak anggap benar, tapi kan saya nggak mau juga gitu kan, ya kan? Iya. Akhirnya dia minta maaf sih, tapi dia mau seri kedua ini nggak apa-apa. Oh, itu debat pribadi ya? Pribadi, biasa debat. Oh. Nggak apa-apa. Sama santun, karena memang kita berbeda iman, jadi tidak mungkin ada kesepakatan. Yang Iya, bagaimana nih. kalau Anda, jadi Anda gini, dengan berdebat dengan saya, Anda lebih paham Islam gitu loh. Oh, Iya, saya iya. jadi saya keliru gitu. Dengan debat dengan Anda, saya lebih paham Kristen gitu aja kan. Ternyata saya salah soal Kristen. Anda yang lebih tahu Kristen, jadi Anda buka perspektif bahwa Kristen lebih baik. That's all. Jadi kalau nggak ada sepakat, nggak ada apa-apa. Kita memang sepakat atau tidak sepakat. Imannya masing-masing. Nah, masing-masing kayak Gus Dur repot amat gitu kan. Gitu aja kok repot maksudnya kalau Gus Dur. Gitu aja kok repot. Iya. Gitu ya. Jadi gitu aja. Saya menghimbau kepada yang masih muda-muda, pertama jujurlah, belajar dari sumbernya, dan kita harus adil memperlakukan pada saudara-saudara non-muslim karena kan sama, mereka haknya sama juga. Dan kalau harus dialog dengan santun, ya. Dan juga kita harus merasa agama kita yang paling benar. Pasti itu agama lain di mata kita itu tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan. Tapi kita harus memahami juga mereka juga punya ajaran yang sama gitu. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Iya. Mereka juga sama, Rasul juga Yudaisme sama huruf Torah ini harus kita jaga sampai kapanpun, karena itu perintah Hashem kan gitu. Sama juga mereka punya reasons, they have reasons. Mereka masing-masing punya alasan yang memang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke dialog. Ya, saya kira itu ya. Pesan saya untuk yang mau belajar, yang lain-lain, belajarlah dari hal-hal yang sederhana dulu untuk membentengi akidah kita ya. Untuk imunisasi tadi, untuk vaksin gitu. Jadi nggak cuma corona, vaksin ini juga divaksin gitu loh. Itu ya. Jadi saya kira cukup. Silakan kalau mau ditutup, tidak ada pertanyaan lagi bisa ditutup. Oke, terima kasih para partisipan untuk sore hari ini sudah menyempatkan hadir. Juga terima kasih kepada Bunda Etika Nur yang sudah menyampaikan pengalamannya yang mungkin orang tidak pernah mengira kenapa kok Bu Etika repot-repot gitu ya menjadi seorang apologetik Muslim. Jadi setiap kita memang tidak ada kata terlambat untuk terus mempelajari, khususnya terlebih dahulu iman kita, mempelajari Al-Quran, dan kalau kita memang mau belajar tentang pengetahuan agama lain, biarlah itu hanya sekedar pengetahuan, supaya kita juga tidak mudah terpengaruh, dan tujuannya adalah untuk berdebat secara apa ya istilahnya terhormat, untuk imunisasi. Untuk imunisasi. Oke, bersama ini mohon maaf tidak ada salah kata. Saya Leniwati dari Surabaya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.